Video ini adalah bagian kedua dari 3 seri bedah strategi pemasaran Nike. Di bagian kedua ini, secara khusus kita akan mengulas tentang strategi positioning Nike sehingga dia bisa sukses dalam menciptakan kategori produk baru. Dari studi kasus Nike ini, kita akan menarik 5 kiat untuk menciptakan kategori produk baru. Bagi Anda yang belum nonton video ke-1 tentang strategi segmentasi dan targeting Nike, link untuk video pertama bisa ditemukan di bagian deskripsi. Dan jika Anda belum berlangganan, silakan klik subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan video pembelajaran bisnis lainnya. Positioning pada dasarnya adalah cara yang digunakan untuk membentuk persepsi atas suatu produk, merek, atau identitas perusahaan. Dan di sini sebenarnya masih banyak yang salah mengerti dengan mengira bahwa yang namanya positioning itu adalah sekedar menyampaikan apa kualitas yang terkandung dalam suatu produk. Jadi banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk memposisikan produk mereka dengan menonjolkan kualitas dari produk mereka, entah dari sisi bahan, kualitas produksi maupun hasilnya, atau mungkin kalau makanan kita bicara rasa, atau bisa bicara fungsinya, fungsi dari produk yang bisa A, B, C, dan seterusnya. Berkutat hanya sekitar produknya itu sendiri. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Karena yang namanya konsumen, mereka tidak membeli produk hanya sekedar untuk mendapatkan utilitas atau fungsi dari suatu produk. Melainkan juga mereka juga membeli apa yang terkandung dari suatu merek. Merek ya, bukan produk. Artinya janji yang mereka kejar bukan sekedar janji dari suatu produknya, melainkan janji yang diberikan oleh suatu merek yang itu berdampak pada personality dan sikap dari konsumen. Positioning adalah apa yang kita lakukan untuk bisa masuk ke pikiran dari calon pelanggan kita. Jadi kita coba menempatkan merek kita di benak pelanggan potensial kita. Ini adalah teknik bagi kita pemasar untuk membentuk image atau identitas suatu produk atau brand kita atau brand perusahaan kita dengan membentuk persepsi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen itu. Jadi bukan sesuai dengan yang kita butuhkan, tapi sesuai dengan yang mereka calon konsumen kita butuhkan. Nah, sebelum kita lanjut, kita bahas dulu framework dari positioning ini. Jadi secara prinsip dasar, positioning itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama terkait dengan aspek yang bersifat fungsional. Kita bicara tentang bagaimana kita memecahkan masalah dari calon pelanggan kita untuk memberikan manfaat yang real kepada mereka. Yang kedua adalah aspek simbolis, yang ini adalah bertujuan untuk meningkatkan image diri, untuk kemudian mengangkat ego, untuk kemudian bangun sisi ownership atau kepemilikan dan penerimaan sosial, dan apapun yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan emosional. Dan yang kemudian yang ketiga adalah memberikan pengalaman yang itu bisa memberikan sensor stimulasi terutama secara kognitif. Nah, dengan framework ini, maka kemudian kalau kita lihat biasanya yang dibidik pertama adalah aspek fungsional. Artinya secara mendasar suatu produk harus bisa memberikan manfaat dari sisi produknya itu sendiri. Jadi manfaat real dari suatu produk. Nah, kita bicara dulu target Nike yang atlet, selebritis, dan tim atlet. Jadi pendiri Nike, Phil Knight dan Bill Bowerman, mereka berdua adalah atlet, dan bagi mereka, bagi atlet ya, sepatu itu adalah elemen yang sangat penting. Bowerman sendiri, dia adalah pelatih atlet yang terkenal di tahun 50-an dan 60-an. Dia terus berusaha mencari cara bagaimana supaya atlet didikannya itu bisa jadi juara. Dan salah satu cara untuk jadi juara berarti kan kita bicara aspek speed, kecepatan lari, yang mana sepatu memainkan peran yang sangat penting. Dan di saat itu dia itu nggak puas dengan sepatu-sepatu yang ada di pasaran, termasuk waktu itu berarti Adidas sama Puma ya. Nah, dia juga agak menyayangkan, sangat menyayangkan kenapa kok sepatu bikinan Amerika itu nggak ada yang bagus sebagus sepatu bikinan Jerman. Tapi bahkan untuk sepatu Adidas dan Puma di saat itu, dia mengatakan bahwa ini memang secara kualitas produksi oke, tapi bahan solnya nggak bagus ini. Nah, maka dia memutuskan untuk, oh udah gini tak bikin sendiri aja. Maka dia pun mendesain ulang sepatu yang sudah ada. Yang pertama agar bisa lebih ringan, terus yang kedua lebih nyaman, dan yang ketiga bisa awet atau tahan lama. Nah, ini catatannya adalah kalau Adidas dan Puma, kalau Anda sudah lihat video yang sebelumnya, itu mereka berfokus pada ringan, terus kemudian ya sebenarnya kurang nyaman ya. Secara fitur bagus, tapi secara nyaman sebenarnya tidak. Nah, kenapa kemudian muncul nyaman dan yang ketiga awet, tahan lama? Karena di saat itu mulai berkembang olahraga lari maraton jarak jauh. Jadi kalau semisal Adidas dan Puma, mereka mendapatkan popularitas terutama ketika dipakai oleh para juara lari 100 meter sama 200 meter. Nah, ini ceritanya adalah lari maraton.
Jadi target volume Nike waktu itu adalah bagaimana caranya kita bisa bikin sepatu yang paling ringan di pasar, yang itu awet, juga bisa dipakai lari jarak jauh dengan harga yang lebih murah daripada sepatu merek Jerman. Jadi mereka sudah bermain head to head ya, menciptakan musuh bersama sebagaimana di seri ketiga video pembelajaran perseteruan Adidas dan Puma. Nike juga kemudian membangun oposisi bersama. Pokoknya sekarang pabrikan Jerman itu musuh kita bikin sendiri sepatu Amerika. Dan lantas apa yang dilakukan? Pada intinya, secara prinsip Nike kemudian membuat kategori baru dari sisi produk, yaitu sepatu khusus untuk lari jarak jauh. Maka di tahun 1972 Nike mengeluarkan produknya Nike Cortez. Ini adalah sepatu trek pertama yang khusus dirancang untuk lari jarak jauh. Dan ini adalah sepatu yang enak dipakai baik di trek lari maupun di jalan raya. Nanti ini adalah salah satunya yang membuat Nike ini bisa lebih mudah untuk masuk ke segmen umum. Nah, jadi awalnya Nike ini masuk ke ceruk yang khusus ya, bukan cuma sekedar atlet, melainkan atlet yang dia itu pelari. Bukan sekedar pelari, tapi pelari maraton. Nah, itu adalah ceruk khusus yang kemudian dimainkan terlebih dahulu oleh Nike. Dia tidak lantas kemudian serta-merta langsung masuk ke atlet secara keseluruhan. Baru ketika dia sudah menang di situ, dia masuk ke olahraga yang lain. Misal dia masuk ke basket, dan sama seperti lumrahnya ketika kita memasarkan produk, dia mencari brand ambassador, atlet yang terkenal. Nah, waktu itu yang sedang akan naik daun, belum terkenal ya, akan naik daun itu adalah Michael Jordan. Dan sneaker atau sepatu olahraga yang melegenda itu adalah salah satunya adalah Air Jordan yang dikeluarkan di tahun 85. Apa yang menarik adalah bahwa ketika Michael Jordan menggunakan sepatu itu, ini sebenarnya dilarang sama NBA. Karena dia punya aturan, NBA punya aturan bahwa kalau pakai sepatu maka harus sesuai skema warnanya sebagaimana yang dipersyaratkan. Sementara sepatu Air Jordan tidaklah memenuhi persyaratan itu, sehingga setiap kali Jordan mengenakan sepatu Air Jordan, dia dikenakan denda sebesar $5.000 yang itu dengan senang hati dibayar oleh Nike. Nah, itulah strategi positioning Nike, yaitu dengan menciptakan produk dalam kategori baru. Menciptakan kategori baru sendiri sebenarnya bukanlah keharusan bagi suatu bisnis untuk bisa terus bertahan atau menjadi juara. Seperti Coca-Cola, dia sudah 100 tahunan lebih membuat produk yang sama persis, tapi kita tidak merasa keberatan dengannya. Bumbu Indomie goreng dari dulu juga tetap sama dan kita tidak keberatan dengannya. Tapi tetap ada ranah-ranah yang di sana kita harus berinovasi, yakni dengan menciptakan produk dalam kategori baru yang bisa didasarkan pada acuan dalam case study Nike ini. Yang pertama, yaitu dengan memahami titik rasa sakit target konsumen kita di mana. Ini tentu hanya bisa didapat ketika kita betul-betul masuk ke dalam, terlebih jika kita sendiri adalah pengguna produk bersangkutan dan kita juga mendapatkan banyak input dari pengguna produk itu. Maka atas pemahaman kita terkait customer pain, kita lantas susun product positioning statement-nya dalam format kepada siapakah produk ini kita targetkan, untuk memecahkan permasalahan atau merebut peluang apa, produknya apa, dalam kategori baru apa, dengan manfaat seperti apa dari fitur yang diberikan. Dan bisa juga ditambahkan bandingannya dengan kompetitor, apa perbedaan nyata yang diberikan oleh produk kita. Dari situ kita kemudian mencari early adopter, siapa pengguna-pengguna pertama yang mereka memiliki daya influence bagi produk kita, yang bisa menarik perhatian orang, karena jika si produsen atau vendor yang berbicara, ini biasanya kurang didengar. Validasi semacam ini tidak hanya bisa datang dari mereka yang tenar, tapi juga mereka yang dikenal sebagai reviewer atau analis produk atau apapun itu. Kita sering mengenalnya di YouTube sekarang, yang banyak mereview produk dan layanan. Kemudian yang keempat, kita perlu buat suatu penamaan untuk istilah atau kategori produk kita. Berikut nama produknya, nama atau istilah yang itu bisa memberi gambaran terkait apa sih manfaat yang diberikan, yang itu menarik perhatian orang. Jadi semisal Salesforce.com, mereka buat penamaan layanan mereka sebagai software as a service, yang kemudian akhirnya berubah namanya menjadi cloud. Dan lantas para penyedia solusi human resource, mereka biasa menggunakan istilah talent management. Dan kemudian yang kelima, kita perlu dengan secara masif memblow up produk dan kategori produk yang kita punya, sedemikian rupa membangun kesan bahwa kita adalah yang pertama, meskipun aslinya semisal bukan. Jadi Google itu bukanlah search engine yang pertama,
Facebook juga bukan sosial network yang pertama. Tesla juga bukan mobil elektrik yang pertama. Menjadi yang pertama tentu sangatlah menguntungkan. Mereka yang menjadi pionir biasanya mendapatkan kelebihan dalam hal nama produknya dijadikan kategori produk itu sendiri. Sehingga pilihannya jika bisa jadi yang pertama, maka jadilah yang pertama. Meskipun Friendster dan Yahoo sudah tidak lagi menjadi yang terbaik, tapi kita masih bisa mengingat mereka sebagai yang pertama di search engine dan pertama di media sosial. Tapi jika tidak bisa menjadi yang pertama kali, maka jadilah yang terbaik pertama atau terbaik kedua. Itu adalah cara bagi kita untuk bisa diingat. Baik, kita sudah mengulas tentang bagaimana cara menciptakan kategori produk baru dengan belajar dari strategi positioning Nike. Dari sini masih ada satu inspirasi bisnis yang menarik dari Nike terkait bagaimana dia memposisikan dirinya di pasar khalayak umum, yakni dengan menciptakan budaya olahraga lari yang nanti diarahkan lebih jauh ke fashion. Kita akan mengulas ini di video berikutnya. Jika Anda rasakan video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video bermanfaat lainnya.